Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua. Balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemanin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada seorang gadis yang namanya begitu harum di kalangan warga. Namanya Sari. Sari bisa dibilang adalah kembang desa dalam arti sebenarnya. Wajahnya ayu khas Jawa, kulitnya kuning langsat, senyumnya manis, tutur katanya halus. Bukan hanya parasnya yang membuat orang jatuh hati, tapi juga sikapnya yang ramah, rendah hati, dan suka membantu siapa saja. Sari tinggal bersama ibunya, Bu Lastri, seorang janda penjual jajanan pasar. Ayah Sari sudah lama meninggal karena sakit. Jadi sejak kecil, Sari tumbuh hanya dengan kasih sayang seorang ibu. Hidup mereka sederhana. Setiap pagi, Bu Lastri akan membuat jajanan seperti klepon, nagasari, dan getuk. Sari biasanya ikut membantu membungkus atau mengantarkan ke warung-warung di desa. Meski hidupnya pas-pasan, Sari tidak pernah terlihat minder. Justru karena kesederhanaan itulah banyak orang menyayanginya. Hampir semua pemuda desa jatuh hati pada Sari. Setiap ada acara hajatan, Sari selalu mencuri perhatian. Kalau ia lewat di jalan desa, pasti ada saja pemuda yang sengaja menyapa atau pura-pura ikut jalan bersamanya. Ada yang berani terang-terangan melamar, ada juga yang hanya bisa mengagumi dari jauh. Tapi yang jelas, hampir setiap minggu, Bu Lastri kedatangan tamu yang maksudnya hanya satu, melamar Sari. Namun, Sari selalu menolak dengan halus. Bukan karena ia sombong, hanya saja ia merasa belum siap. Lagi pula, ia punya prinsip bahwa menikah itu harus dengan orang yang benar-benar bisa ia percaya, bukan sekedar karena dipaksa keadaan atau karena banyak orang yang menginginkannya. Penolakan-penolakan itu justru membuat gosip makin ramai. Warga mulai berbisik-bisik, mengatakan Sari terlalu pilih-pilih, atau bahkan ada yang bilang kecantikannya bisa membawa masalah. Tapi Bu Lastri selalu menenangkan. Namanya orang, Sar, selalu ada yang suka, selalu ada yang iri. Yang penting kamu tetap jadi dirimu sendiri. Suasana desa tempat Sari tinggal bisa dibilang damai. Pagi hari terdengar suara ayam berkokok, siang hari anak-anak bermain di sawah. Sore hari, ibu-ibu duduk di teras sambil menjemur padi. Malam harinya, bapak-bapak ronda sambil ngopi di pos kamling. Kadang ada pasar malam singgah di lapangan desa, dan itu jadi hiburan besar. Anak muda bisa main ombak banyu, naik biang lala, atau sekedar membeli arum manis sambil jalan bareng gebetan. Sari sering ikut ke pasar malam bersama teman-temannya, tapi ia selalu menjaga sikap. Tidak heran kalau banyak pemuda makin tergila-gila padanya. Namun dari sekian banyak pemuda yang mengagumi, ada satu orang yang paling menonjol, Joko. Joko adalah pemuda desa yang kehidupannya serabutan. Kadang ia bekerja membantu panen padi, kadang ikut proyek bangunan di kota, tapi hasilnya tidak seberapa. Ia dikenal keras kepala, emosian, dan sering merasa rendah diri karena hidupnya pas-pasan. Namun, Joko punya satu obsesi besar, memiliki Sari. Ia sudah lama mengincar Sari, bahkan sebelum banyak pemuda lain melirik. Masalahnya, Joko bukan tipe pria yang disukai Sari. Sikapnya kasar, sering berkata kotor, dan beberapa kali terlibat keributan di desa.
Sari selalu menolak setiap kali Joko mencoba mendekat. Puncaknya terjadi ketika Joko memberanikan diri melamar Sari secara resmi. Ia datang ke rumah Bulastri dengan beberapa saudaranya membawa seperangkat lamaran sederhana. Namun, Sari langsung menolak tanpa banyak pertimbangan. Alasannya jelas, ia tidak cocok dengan Joko. Penolakan itu dilakukan dengan sopan, tapi Joko merasa sangat dipermalukan. Terlebih karena beberapa tetangga yang tahu malah bergunjing mengatakan Sari terlalu tinggi hati untuk menerima Joko. Sejak saat itu, hati Joko penuh rasa sakit, iri, dan dendam. Setelah kejadian lamaran gagal itu, gosip di desa makin ramai. Ada yang bilang Sari terlalu sombong. Ada yang bilang ia sengaja mempermainkan perasaan para lelaki. Beberapa orang tua pun mengingatkan Bulastri. Hati-hatilah, kembang desa itu kadang bisa bawa bala. Banyak yang suka, banyak juga yang iri. Bulastri hanya bisa menghela napas. Ia tahu gosip tidak bisa dihentikan. Yang bisa ia lakukan hanyalah melindungi anaknya sebaik mungkin. Namun, sejak itu, Sari merasa ada yang berubah. Kadang ia merasa ada yang memperhatikannya dari jauh. Kalau pulang dari sumur malam hari, ia seperti diikuti bayangan. Bahkan pernah sekali ia melihat sosok hitam berdiri di ujung jalan desa, hanya menatapnya lama sebelum menghilang begitu saja. Sari mengira itu hanya perasaan, atau mungkin anak muda iseng. Tapi sebenarnya, itulah awal dari petaka besar yang akan menimpa dirinya. Sejak penolakan lamaran itu, hidup Joko berubah drastis. Ia semakin jarang terlihat ikut kerja bersama warga. Kalaupun ada, wajahnya selalu muram, matanya merah seperti menyimpan amarah yang dalam. Orang-orang desa tahu Joko sakit hati, tapi tidak ada yang menyangka kalau sakit hati itu pelan-pelan berubah menjadi dendam. Suatu malam, Joko duduk sendirian di gubuk dekat sawah. Angin malam berembus, membuat bulu kuduknya merinding. Ia menatap ke arah rumah Sari dari kejauhan. Dalam hatinya ia bergumam, "Kalau bukan aku yang memilikinya, maka tak seorang pun boleh." Entah karena pikirannya yang kalut, atau karena memang ada sesuatu yang mendekatinya, Joko mulai mendengar bisikan. Suara itu lirih, datang dari arah belakang telinganya. "Kalau kamu mau, ada jalan lain. Kamu bisa punya dia dengan cara yang berbeda." Joko menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suara itu makin jelas setiap malam, seolah membimbing Joko ke suatu arah. Akhirnya, Joko teringat pada satu nama, Mbah Darmo. Mbah Darmo adalah dukun yang tinggal di desa seberang. Orang-orang tahu siapa dia, tapi jarang ada yang berani berurusan. Katanya, Mbah Darmo punya ilmu hitam turun-temurun. Rumahnya berada di pinggir hutan bambu. Kalau siang tampak biasa saja, tapi kalau malam suasananya mencekam. Rumah panggung tua, lampunya redup, penuh bau kemenyan yang menyengat. Di terasnya tergantung berbagai macam benda aneh, janur kering, botol berisi cairan hitam, dan boneka kain lusuh yang penuh tusukan jarum. Beberapa orang datang ke Mbah Darmo untuk mencari pesugihan. Ada juga yang meminta pelaris dagangan, bahkan ada yang sengaja minta bantuan untuk urusan asmara. Dan malam itu, Joko nekat datang. Joko datang membawa rokok kretek dan sebungkus kopi sebagai tanda salam. Saat ia mengetuk pintu, terdengar suara serak dari dalam. "Sopo? Siapa?" "Joko, Mbah, dari desa seberang," jawabnya agak gugup. Pintu berderit terbuka. Dari balik pintu, muncul sosok lelaki tua dengan rambut putih panjang, tubuh kurus, matanya cekung tapi tajam menusuk. Itulah Mbah Darmo. "Masuk, Le, aku sudah tahu maksudmu," kata Mbah Darmo tanpa basa-basi. Joko tercekak.
Bagaimana mungkin orang tua itu langsung tahu tujuannya? Di dalam rumah, suasananya semakin mencekam. Ada tikar pandan usang. Di atasnya berjajar kendi tanah hiat, dupa yang mengepul, dan beberapa keris berkarat disandarkan di dinding. Mbah Darmo seperti membacakan mantra. Joko hanya duduk gemetar, tapi dalam hatinya ada rasa puas. Ritual berakhir saat jam menunjukkan tengah malam. Mbah Darmo berkata, mulai malam ini pikirannya akan kacau. Dia akan gelisah. Dia akan memanggil namamu. Tunggu saja. Beberapa hari setelah ritual, Sari memang mulai mengalami perubahan. Ia sering melamun, wajahnya pucat, tubuhnya lemas tanpa sebab. Kadang ia terbangun tengah malam, berjalan keluar rumah sambil berbisik lirih. Joko, Joko. Ibunya, Bulastri, sangat ketakutan. Awalnya ia mengira Sari hanya kecapekan, tapi semakin hari semakin aneh. Sari sering pingsan tiba-tiba, lalu sadar dengan mata kosong. Kadang ia duduk sendirian di teras sambil tersenyum tanpa alasan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pernah sekali, Bulastri mendengar Sari bicara dalam tidurnya. Aku ikut kamu, Joko." Sejak itu, Bulastri benar-benar yakin ada sesuatu yang tidak wajar sedang menimpa anaknya. Dan tanpa disadari, perjalanan panjang menuju teror gaib yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Sejak ritual pelet dilakukan, kehidupan Sari berubah total. Kalau sebelumnya ia dikenal sebagai gadis ceria yang selalu tersenyum, kini wajahnya tampak pucat, matanya sayu, tubuhnya makin kurus dari hari ke hari. Awalnya Bulastri mengira Sari hanya kecapekan, tapi lama-lama gejala yang muncul benar-benar tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Malam pertama setelah ritual, Sari bangun dari tidurnya tepat pukul 2 dini hari. Tanpa sadar, ia berjalan keluar rumah dengan mata kosong. Langkahnya pelan tapi pasti. Bulastri yang tidur di ruang depan kebetulan terbangun. Saat menoleh, ia melihat Sari sudah berdiri di depan pintu, hendak keluar. "Sari, mau kemana, Nak?" Sari hanya diam. Wajahnya menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Lalu dengan suara lirih ia bergumam, "Aku harus ketemu Joko." Bulastri langsung merinding. Ia buru-buru menarik lengan Sari, lalu mengguncang tubuh anaknya. Setelah beberapa kali dipanggil, barulah Sari sadar. "Loh, Bu, aku kok di luar?" tanya Sari bingung. Bulastri tak menjawab, hanya memeluk anaknya erat. Hatinya sudah tidak tenang lagi. Hari-hari berikutnya, Sari mulai sering mendengar suara aneh. Kadang ketika ia sedang memasak, tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari arah belakang. "Sari, ikut aku." Kadang saat sedang mencuci di sumur, ia mendengar namanya dipanggil. Begitu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hal itu membuat Sari sering melahun. Ia terlihat linglung, bahkan pernah sampai memecahkan piring di dapur karena tangannya bergetar. Selain suara-suara aneh, tubuh Sari pun semakin melemah. Makan susah, tidur tidak nyenyak, dan seringkali tiba-tiba jatuh pingsan. Pernah suatu malam, tubuhnya mendadak panas seperti terbakar. Bulastri panik memanggil tetangga untuk membantu. Beberapa ibu-ibu datang mencoba mengompres dengan air. Tapi anehnya, meskipun sudah dikompres, tubuh Sari tetap panas. Tetangga mulai berbisik-bisik, "Iki ora wajar, Las. Iki duduk penyakit biasa. Ini nggak wajar, Las. Ini bukan penyakit biasa." Bulastri semakin cemas. Ia mulai curiga kalau anaknya memang kena gangguan gaib. Gangguan tidak hanya terjadi pada tubuh Sari, tapi juga di sekitar rumah. Beberapa kali pintu rumah terbuka sendiri tengah malam, meskipun sudah dikunci rapat.
Pernah juga Bu Lastri melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang rumah. Waktu dikejar, tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling menyeramkan terjadi pada suatu malam. Sari tiba-tiba menjerit keras dari kamarnya. Bu Lastri berlari masuk dan mendapati anaknya berdiri di atas ranjang, menunjuk ke bawah tempat tidurnya sambil gemetar. "Bu, ular! Ular hitam besar di bawah ranjangku!" Saat Bu Lastri menoleh, ia benar-benar melihat seekor ular hitam besar melata keluar dari bawah ranjang, lalu masuk ke celah pintu, menghilang begitu saja. Ibu-ibu tetangga yang ikut masuk ke kamar ikut berteriak histeris. Mereka semua yakin itu bukan ular biasa. Puncaknya terjadi seminggu setelah ritual. Malam itu, Sari tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang duduk di teras. Warga yang kebetulan lewat membantu membopongnya ke dalam rumah. Namun, saat diletakkan di tempat tidur, tubuh Sari mendadak kaku. Matanya terbuka lebar, tapi yang terlihat hanya putihnya saja. Mulutnya komat-kamit, lalu dari tenggorokannya keluar suara berat. Suara yang jelas bukan miliknya. "Joko, Joko, aku milik Joko." Semua orang yang ada di ruangan terperanjat. Bu Lastri menjerit sambil menangis. "Anakku, ya Allah, iki opo toh?" Tubuh Sari meronta-ronta. Beberapa warga mencoba menahan tapi tenaganya luar biasa kuat. Dari mulutnya keluar tawa gasar seperti suara lelaki dewasa. Warga desa benar-benar ketakutan. Setelah kejadian kerasukan itu, warga sepakat untuk memanggil Kiai Marwan, seorang tokoh agama yang dihormati di desa tersebut. Kiai Marwan dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Beliau tenang, sabar, dan ilmunya cukup disegani. Malam itu juga, Kiai Marwan datang bersama 2 orang santri. Suasana rumah Sari sudah penuh warga. Lampu minyak dinyalakan di setiap sudut, tapi hawa dingin terasa menusuk. Begitu melihat keadaan Sari yang masih meronta-ronta, Kiai Marwan menghela napas panjang. Ia berkata pelan, "Iki jelas dudu penyakit biasa. Iki pelet digandoli jin supaya manut karo sing ngirim. Ini jelas bukan penyakit biasa. Ini pelet ditempeli jin supaya nurut sama yang ngirim." Warga yang mendengar langsung ribut. Beberapa mulai menyebut nama Joko pelan-pelan. Kiai Marwan kemudian duduk di samping Sari, mulai membaca doa-doa dengan suara tenang. Santrinya menyiapkan air dalam kendi dan menyalakan dupa wangi. Baru sebentar doa dibacakan, tubuh Sari bergetar keras, lalu dari mulutnya keluar suara berat. "Jangan ganggu aku, dia milikku." Semua orang terdiam, suasana makin mencekam. Dan malam itu, ritual panjang untuk menyelamatkan Sari pun dimulai. Malam itu, suasana rumah Sari benar-benar mencekam. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Suara jangkrik mendadak hening. Hanya terdengar bacaan doa Kiai Marwan yang bergema di dalam rumah. Tubuh Sari masih meronta-ronta. Matanya melotot. Suaranya berubah-ubah. Kadang lirih seperti menangis, kadang berat seperti suara lelaki dewasa. Warga berdesakan di ruang tamu. Sebagian menutup mulut dengan sarung karena ketakutan. Kiai Marwan duduk bersila di dekat kepala Sari. Tangannya menempel di ubun-ubun gadis itu. Bibirnya terus melantunkan ayat-ayat suci. Beberapa menit pertama, tubuh Sari bergetar hebat. Lalu tiba-tiba ia berteriak keras. Dari mulutnya keluar suara garau. "Berhenti! Jangan ganggu aku! Dia milikku!" Kiai Marwan tidak terpengaruh. Beliau melanjutkan bacaan dengan tenang. Santri yang membantu menyiapkan kendi air
kemudian menuangkan air ke segelas kecil, lalu menyiramkannya ke wajah Sari. Seketika, tubuh Sari menjerit. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental bercampur dengan darah. Semua warga yang melihat langsung menjerit histeris. Namun, yang lebih mengerikan terjadi beberapa menit kemudian. Saat bacaan doa semakin keras, dari mulut Sari terdengar suara krak-krak seperti benda keras bergesekan. Dan tiba-tiba ia memuntahkan sebuah paku berkarat kecil. Warga terpaku. Beberapa ada yang hampir pingsan. Astagfirullah, paku Mbah, paku keluar dari mulut anakmu. Bulastri menangis histeris, tubuhnya gemetar. Kiai Marwan tetap tenang. Ia mengambil paku itu, lalu berkata, "Iki bukti yen pancen ono sing nyantet. Ini bukti kalau memang ada yang menyantet." Warga mulai berbisik-bisik. Nama Joko terdengar di antara kerumunan. Namun, Kiai Marwan tidak langsung menunjuk siapa-siapa. Beliau hanya bertanya lembut pada Sari yang saat itu masih setengah sadar. "Sapa si ngirim iki, Nak?" "Siapa yang mengirim ini, Nak?" Mata Sari terbuka, tapi tatapannya kosong. Dari bibirnya keluar suara lirih. Joko." Sekejap, suasana ruangan mendidih. Semua orang saling pandang. Beberapa warga langsung bersuara keras. "Wes tak kandani, iki ulah Joko. Dasar bocah edan, nekat nyantet anak cah ayu iki." Bulastri menutup wajahnya, tidak tega mendengar nama itu. Ia sudah lama menduga, tapi tak berani mengucapkan. Malam itu juga Kiai Marwan memutuskan melakukan ritual tolak balak di rumah Sari. Beliau meminta beberapa warga membantu menyiapkan garam segenggam, air dalam kendi, dan 4 batang lilin. Lilin diletakkan di setiap sudut rumah, garam ditaburkan di ambang pintu dan jendela, sementara air dibacakan doa-doa lalu dipercikkan ke seluruh ruangan. Kiai Marwan duduk bersila di tengah rumah, memimpin doa dengan suara lantang. Semua warga yang hadir ikut mengamini. Beberapa kali terdengar suara aneh. Pintu berderit sendiri, genteng bergetar, bahkan sempat terdengar suara tertawa perempuan dari arah dapur. Namun, Kiai Marwan tidak goyah. Beliau terus melanjutkan bacaan doa hingga larut malam. Hasilnya, tubuh Sari perlahan mulai tenang. Matanya yang tadinya kosong kini terpejam. Nafasnya kembali teratur. Bulastri menangis lega, memeluk anaknya. Meski keadaan Sari mulai membaik, bukan berarti masalah selesai. Kiai Marwan memperingatkan warga, "Iki mung samantara, sing ngirim bakal kualat. Balikane wis mulai. Ini baru sementara, yang mengirim bakal kena karmanya. Balikannya sudah mulai." Dan benar saja, malam itu juga Joko yang sedang tidur di rumahnya tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya angin dingin yang masuk. Namun sejak saat itu, Joko mulai mengalami teror. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari arah belakang rumah. Lebih menyeramkan lagi, ia mulai merasakan tubuhnya sakit tanpa sebab. Tangannya membiru,
Perutnya perih seperti ditusuk-tusuk dan di beberapa bagian kulitnya muncul bisul besar yang bernanah. Joko panik. Ia kembali mendatangi rumah Mbah Darmo untuk meminta bantuan. Namun kali ini Mbah Darmo justru marah. Kowe ora iso ngelawan doa. Wong desa wis ngundang kiai. Kabeh ritualku dipatahne. Kamu tidak bisa melawan doa. Warga desa sudah mengundang kiai. Semua ritualku dipatahkan. Joko memohon, tapi Mbah Darmo hanya geleng-geleng. Iki bakal balik ning awakmu le. Kowe sing nandang. Ini akan balik ke dirimu nak. Kamu yang menanggung. Joko hanya bisa terduduk lemas. Ia tidak pernah menyangka rencana busuknya untuk memiliki Sari justru berbalik menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Sejak ritual tolak balak dilakukan oleh Kiai Marwan, keadaan rumah Sari mulai sedikit tenang. Sari tidak lagi kerasukan setiap malam. Tidurnya lebih nyenyak meski kadang masih bermimpi buruk. Tapi berbeda dengan Sari, justru Joko yang kini hidupnya tidak karuan. Malam-malam Joko dipenuhi ketakutan. Setiap ia memejamkan mata, muncul wajah Sari dengan mata kosong menatapnya. Kadang wajah itu tersenyum menyeramkan, kadang menangis sambil berkata, "Kenapa kau lakukan ini padaku, Joko?" Kalau ia menyalakan lampu, bayangan hitam tampak berdiri di sudut ruangan. Kalau ia memejamkan mata lagi, terdengar suara-suara tertawa. Lebih parah lagi, tubuh Joko mulai menunjukkan gejala aneh. Tangannya muncul luka-luka seperti terbakar. Perutnya sering kram hebat, seolah ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam. Dan yang membuatnya benar-benar putus asa adalah wajahnya. Kulit wajahnya perlahan membengkak, lalu timbul bisul besar yang bernanah yang pecah satu persatu. Setiap pagi, ia hanya bisa menatap cermin dengan ngeri. Pemuda yang dulu cukup gagah, kini berubah menjadi sosok yang mengenaskan. Dengan sisa tenaga, Joko kembali mendatangi rumah Mbah Darmo. Ia tersungkur di depan dukun itu, menangis memohon pertolongan. "Mbah, tulung aku ora kuat maneh. Mbah, tolong saya, aku sudah tidak kuat lagi." Namun, kali ini Mbah Darmo hanya menatap dingin. "Aku wis ngandani le, nek ritualku dipatahne kiai, balik ane ora iso ditahan. Saiki sing mbok tandur, kowe dewe sing ngunduh." "Aku sudah bilang nak, kalau ritualku dipatahkan kiai, balikannya tak bisa ditahan. Sekarang apa yang kamu tanam, kamu sendiri yang menuai." Joko meratap, tapi Mbah Darmo hanya mengusirnya. "Metuwo, ojo nggowo sial ning omahku. Keluar, jangan bawa sial ke rumahku." Dengan langkah tertatih-tatih, Joko pulang. Malam itu, warga desa digemparkan oleh suara jeritan dari rumah Joko. Tetangga yang berani mendekat mengatakan mereka mendengar suara benda-benda pecah, disusul teriakan Joko yang menyayat hati. Metuwo kowe. Ojo nyikso aku maneh." Saat pagi tiba, warga memberanikan diri masuk. Pintu rumah Joko terbuka. Udara di dalam terasa pengap bercampur bau anyir. Dan di dalam, mereka menemukan Joko sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di lantai, membiru kehitaman. Mulutnya berbusa, matanya melotot penuh ketakutan.
Yang lebih menyeramkan, di tangannya ia masih menggenggam erat sebuah kain putih kecil berisi rambut kusut dan jarum-jarum berkarat. Warga yang melihat langsung pucat. Tak ada yang berani menyentuhnya lama-lama. Akhirnya, Joko dimakamkan seadanya, tanpa banyak upacara. Sebagian orang berbisik, itu adalah balasan atas perbuatannya sendiri. Setelah kepergian Joko, keadaan Sari berangsur-angsur membaik. Kiai Warwan tetap datang beberapa kali untuk meruqyah dan memastikan gangguan gaib benar-benar hilang. Tubuh Sari kembali segar, wajahnya yang pucat mulai berseri lagi. Namun, luka batin yang ia alami tidak mudah hilang. Kadang di malam hari, ia masih mendengar bisikan lirih memanggil namanya. Kadang ia masih bermimpi buruk, melihat sosok Joko berdiri di kejauhan menatapnya dengan wajah hancur. Melihat kondisi itu, Bulastri akhirnya memutuskan membawa Sari pindah sementara ke rumah saudaranya di kota. Harapannya, jauh dari desa dan segala kenangan buruk itu, Sari bisa sembuh sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, warga desa perlahan melupakan tragedi itu. Namun, kisah tentang Sari dan Joko tetap menjadi bahan cerita di pos ronda, di warung kopi, bahkan di setiap hajatan. Orang-orang menjadikannya pelajaran bahwa iri hati dan cinta buta bisa membawa malapetaka. Apalagi kalau sudah melibatkan ilmu hitam. Tapi tetap saja, masih ada misteri yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan Joko mondar-mandir di sekitar rumahnya yang kosong. Ada pula yang mendengar suara ketukan di pintu saat lewat tengah malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling menyeramkan, satu kali ada anak kecil yang bermain di dekat rumah kosong itu. Ia berlari pulang ketakutan, mengatakan ia melihat seorang laki-laki dengan wajah penuh luka duduk di teras menatap lurus ke arahnya. Warga hanya bisa merinding, lalu buru-buru menutup pembicaraan. Cerita ini menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa cinta yang tulus tidak bisa dipaksakan, bahwa iri hati dan dendam hanya akan menghancurkan diri sendiri, dan bahwa ketika manusia berani bermain dengan kekuatan gelap, maka cepat atau lambat, kekuatan itu akan menagih balasan. Sari mungkin selamat, tapi bayangan masa lalu itu akan selalu menghantuinya. Dan nama Joko, pemuda yang terjebak dalam obsesi dan nafsu, akan selamanya menjadi cerita kelam di desa itu. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya. Bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.